Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita melaksanakan diskusi pendampingan guru dalam mempersiapkan perangkat ajar oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 30 Cengkeh. Kepada Bapak Nafrizal SPD kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan tugas yang kita laksanakan dibalasi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu majelis guru yang kami hormati, pada pagi ini kami mengambil waktu Bapak Ibu sebentar untuk melaksanakan diskusi pendampingan penyusunan perangkat ajar. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita terjun ke lokal kita masing-masing, tentu kita punya persiapan bekal pedoman yang akan kita laksanakan di depan anak-anak kita, yaitunya salah satunya modul ajar. Dalam persiapan ini tentu kita buat Bapak Ibu bagaimana kita menyusunnya modul ajar itu sesuai dengan kurikulum yang ada. Bapak Ibu, pada hari ini kami tampilkan secara ringkas poin dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama Bapak Ibu, modul ajar itu ada 3 bagiannya. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Kemudian yang termasuk informasi umum itu seperti tujuan dalam modul ajar, tujuan Bapak Ibu. Kemudian komponen inti itu ada di sana langkah pembelajaran dan media pembelajaran. Kemudian yang lampiran itu bagian ketiga, yaitu di sana ada asesmen dan butuhkan dalam suatu unit atau topik yang berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Di sana juga terdapat LKPD, asesmen di dalam lampiran itu. Kemudian Bapak Ibu, rasanya wawasan yang perlu kita kembangkan di sini seperti prinsip modul ajar, bagaimana kita menyusunnya, prinsipnya esensial seperti apa yang ditampilkan. Kemudian esensial itu yang pokok-pokok ya Bapak Ibu. Prinsip modul ajar itu sifatnya yang penting-penting saja, yang pokok-pokok saja. Kemudian menarik, bermakna, menantang. Jadi modul ajar yang kita susun itu menarik bagi anak, sehingga anak-anak itu merasa betah dalam pembelajaran. Terus relevan, kontekstual, relevan dengan situasi keadaan hari ini, kemudian kontekstual, nyata di lapangan ada terjadi, kemudian berkelanjutan. Jadi modul ajaran kita susun itu berkelanjutan. Kemudian seterusnya bahan yang disiapkan, dokumen CP pembelajaran, kemudian indikator ATP-nya, sistematika modul ajar, buku teks pembelajaran, bahan menyusun asesmen. Itu bahan yang kita siapkan dulu sebelum kita membuat modul ajar. Terus demonstrasi, perhatikan contoh modul ajar yang telah diantarkan. Kemudian pertimbangan menyusun apa pertimbangannya. Kemudian dalam menyusun modul ajar mempertimbangkan karakteristik siswa. Kemudian bagaimana karakternya itu kan anak-anak kita berbeda. Sesuai, ada yang lambat, ada yang cepat. Ini kita sesuaikan. Kemudian tujuan dikembangkan modul ajar. Apa tujuannya? Keunikan siswa. Siswa itu ada yang unik, ada yang butuh kasih sayang baru dia bisa belajar,
butuh di hardik baru bisa dia belajar macam-macam. Itu harus kita sesuaikan. Kemudian imbang secara intelektual, asumsi dan personal. Intelektual situ ilmunya, mempertimbangkan tingkat kematangan peserta didik. Itu pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun modul ajar. Bapak Ibu sebelumnya tentu harus paham dengan itu. Prosedur penyusunan modul ajar, prosedurnya menganalisis kondisi dan kebutuhan. Nah, dianalisis dulu kondisi bagaimana anak kita. Ini semua harus kita pertimbangkan. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, mengidentifikasi dan menentukan apa profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, profil Pancasila kita itu ada 6, ya, dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ada lagi yang namanya mandiri, kreatif, apalagi gotong royong, itu ada satu lagi bernaral kritis, dan 6. Itu yang P3-nya profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti diimplementasikan di dalam pembelajaran berupa proyek, baru dia bernama P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dalam hasilnya, proyeknya yang dinamakan P5. Kemudian Bapak Ibu menentukan ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau namanya silabus, kalau di kurikulum mereka ATP. Menyusun modul ajar berdasarkan komponen minimal. Komponen minimal artinya yang pokok-pokok saja. Kemudian merancang pelaksanaan pembelajaran, apa model pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan, baik di situ metode, tekniknya bagaimana, kemudian melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Itu dalam prosedur. Kemudian praktik penyusunan modul ajar, bisa berkelompok dengan guru, Bapak Ibu, hasil kerja kelompok kemudian dipresentasikan, bisa dibuat sendiri. Kemudian Bapak Ibu, modul ajar informasi umum tadi, kalau kita lihat di dalam modul ajar itu, Bapak Ibu, ada yang namanya identitas penulis modul. Nah, di situ ada modul-modul ajar kita. Kompetensi awalnya apa? Artinya kompetensi awal itu sama dengan penilaian diagnostik yang kita laksanakan. Kompetensi awalnya bagaimana anak? Profil pelajar Pancasila ada yang dicapai di situ dalam informasi umum, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di dalam komponen inti tadi ada tujuan pembelajaran di situ, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik di awalnya, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi ini semua dalam komponen-komponen dalam modul ajar itu, di informasi umum, di komponen inti itu bagian-bagiannya. Kemudian di bagian lampiran ada situ LKPD anak-anak, ada pengayaan, remedi, bahan bacaan pendidik. Kemudian ada daftar pustakanya juga di situ. Itu informasi untuk modul ajar dalam perangkat yang 3 bagian tadi, informasi umum, komponen inti, lampiran. Kemudian Bapak Ibu, identitas berisi informasi umum, judul modul ajar, nama sekolah, ini yang terdapat di paling atas dalam modul ajar. Waktu, nama penyusun, kelimanya. Kemudian seterusnya komponen inti yang tadi, kegiatan pendahuluan apa, ya, ruang lingkupnya sesuai dengan materi esensial, materi yang pokok-pokok saja. Kemudian pasti berapa, kelasnya kelas berapa, bab apa, bilang topiknya, alokasi waktu, itu kita atur di dalam informasi umum. Kemudian pencerahan dalam penyusunan perangkat ajar. Bapak Ibu, kalau ada yang kurang paham dengan itu, boleh silakan bertanya. Mudah-mudahan bisa kita pecahkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bapak Ibu langsung saja disilakan pertanyaan pertama pada Bapak Ibu, disilahkan. Sepanjang pemaparan Bapak tadi, silakan 2 pertanyaan saja. Ya, silakan Bu Ani. Ya, Bapak. Silakan Bu Ani. Terima kasih Ustadz. Di sini saya mau bertanya, bagaimana bentuk penyusunan sumatif di kurikulum Merdeka ini? Apakah pakai kisi-kisi? Bagaimana format kisi-kisinya? Itu saja Bu Ani. Iya, Terima kasih. Langsung saja mohon kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan, bagaimana format penyusunan kisi-kisi ya? Format penyusunan kisi-kisi dalam penyusunan soal sumatif. Bapak Ibu, kalau menurut format, kalau kita pakai formatnya itu tidak ada yang bakunya. Penyusunan kisi-kisi itu kita susun tergantung kepada CP yang kita susun tadi, umpamanya berapa PB di dalamnya. Jadi kita menyusunnya secara format tertentu, tidak ada formatnya. Itu tergantung kepada masing-masing kita mengolahnya. Kisi-kisinya itu sudah jelas bahwasanya yang kita capai itu merupakan ada kata-kata operasional di situ, kisi-kisinya. Apa tujuan kita? Umpamanya kita mau mencapai anak ini bisa mengimplementasikan atau membacakan. Umpamanya kisi-kisinya ya kisi-kisi indikator sama dengan kisi-kisi indikator soal. Anak menuliskan, contohnya anak menuliskan bilangan dari sekian sampai sekian. Anak menuliskan dengan anak menuliskan bilangan dari 10 sampai 100. Itu isi indikatornya. Kemudian di dalam soalnya, tadi kan kisi-kisi ya, tidak terjun ke soal kita. Jadi itu saja. Jadi apa yang kita capai di situ, ya kita buatlah kisi-kisinya. Anak mau dicapai ini tentang PB ini ya. Mau menuliskan anak, mau membaca anak, mau mempraktekkan anak, terserah itu. Atau mau membedakan anak di situ. Kemudian baru di soalnya nanti kita buatkan narasinya untuk mencapai yang tadi. Kita ceritakan dulu macam-macam lah cerita kita. Kalau kita mau mempraktekkan, umpamanya beruduk, umpamanya kan beruduk, mempraktekkan beruduk anak, mau mempraktekkan beruduk langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kita dulu seorang anak, umpamanya itu buat baca dulu. Bagaimana langkah-langkah di bawahnya, baru pertanyaan. Artinya kita buatkan dulu ceritanya seperti siswa mau melakukan wudhu itu. Jadi apa ceritanya kira-kira yang bisa kita ukur nanti anak-anak ini bisa melaksanakan praktek wudhu itu. Umpamanya pertama cuci kaki, ya. Kedua cuci muka. Ketiga, jadi anak mempraktekkan, tahu membedakan mana yang dulu, mana yang terakhir. Jadi pertanyaannya menurut pelaksanaan wudhu yang benar dimulai dari nomor sekian. Yang benarnya 231, 123, itu terserah para benar. Itu tergantung kita bisa mempraktekannya seperti itu. Kalau tidak bisa praktek, tentu kita tidak bisa membedakan mana yang dulu, mana yang nomor 2, mana yang terakhir. Itu sebuah contoh. Jadi kalau umpamanya kisi-kisi soal yang
Ibu tanya formatnya bagaimana, rasanya tidak ada yang bakunya format kisi-kisi. Ya, nggak ada yang bakunya. Maka kisi-kisi itu kan pedoman kita untuk membuat soalnya, melahirkan soalnya. Kisi-kisi itu kan di situ ada indikator pencapaiannya di situ, kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Ibu, gimana? Telah disampaikan pertanyaan pertama dari Bu Anes. Disilahkan pertanyaan yang kedua. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua dari Ibu. Kita bisa berbagi apa yang Pak dapatkan, bisa Pak berikan. Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman, kawan-kawan guru. Mungkin ada yang kurang, jangan kita hanya diam saja, ya, jangan kita hanya diam saja. Kita kurang paham tapi kita diam saja, itu bertambah jatuh dia ke bawah. Bapak Ibu, ada lagi? Ya, silakan. Ya, silakan kepada Pak Arli, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Dalam proses pembelajaran tentunya kita melihat anak itu berhasil atau tidaknya ketika kita melakukan evaluasi. Baik evaluasinya dalam bentuk harian ataupun dalam bentuk penilaian sumatif. Karena penilaian ini terkait dengan bagaimana kita melanjutkan atau menyikapi pembelajaran selanjutnya. Jika satu indikator itu tidak tercapai, tentunya akan sistematikanya akan berpengaruh ke pembelajaran berikutnya. Nah, ketika sumatif atau PH itu kan adalah kumpulan dari beberapa indikator. Pertanyaan saya adalah, ketika kita melakukan penilaian sumatif, kemudian anak tidak mencapai sesuai target kita, misalnya 80 AKTP kita, kemudian anak diberikan remedial. Ketika diberikan remedial, ada misalnya 2-3 anak yang tidak mencapai target kita. Kemudian setelah di remedi juga nggak mencapai target. Nah, apakah tindakan kita selanjutnya melakukan remedial lagi atau memberikan tugas tertulis? Mana yang bagusnya Pak? Kalau remedi itu kan kita udah mengulang lagi materi, menyampaikan, kita jelaskan satu persatu. Tapi karena anak ini kelompoknya beda-beda, dan memang ya berusaha dia memang udah gitu, itu gimana lagi kan kita ada berusaha juga nih, anak juga, mak juga tahu, bilang orang tuanya ya gimana lagi Pak mengerti kemampuan anak saya. Jadi pertanyaan saya, apakah remedi seperti tadi lagi atau remedinya bentuk penugasan saja, mana yang lebih efektif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dijawab oleh Bapak. Silahkan segala. Baik, sesuai dengan pertanyaan kita, sekarang masih belajar tuntas, berarti anak ini harus tuntas belajarnya, bagaimanapun caranya. Itu prinsip belajar tuntas. Jadi sehingga anak itu tidak ada yang tinggal kelas. Bagaimana sistem kita kalau ada anak seperti itu? Yang pertama remedi tadi, jelas kita remedi. Bagaimana terkait dengan remedi? Soal remedi tidak harus sama dengan soal yang pertama. Itu prinsipnya. Tidak sama, tidak harus itu juga dikasihkan lagi. Nah, belajar, kamu nanti di ujian lagi. Dikasihkan juga soal itu. Bukan seperti itu. Tapi soalnya harus kita ulang, harus kita verifikasi kembali mana soal-soal, artinya soal yang kita berikan itu lebih mudah dari soal yang pertama. Itu di situ. Kemudian banyaknya kalau yang pertama umpamanya 25, kurangi sekitar 20 atau 15. Itu diulang lagi. Bagaimana hasilnya kalau kita kan remedi yang pertama? Bisakah mencapai ketuntasan? Kalau tidak, ulang lagi 3 kali. Kalau dia sudah mencapai 3 kali KKM yang sudah kita tentukan, alhamdulillah selesai. Berarti dia punya nilai KKM. Kalaupun dia mengulang sudah 3 kali, dapat nilai di atas KKM, yang nilainya tetap KKM. Walaupun dia sudah mencapai nilai di atas KKM. Kita 80, dia sudah mendapat nilai 90. Jangan kita kasih 90, tetap standarnya 80. Tuh yang harus kita. Kalaupun tidak juga sudah 3 kali, tidak bisa juga Pak, kasih tugas. Apakah dia itu merangkum Bapak Ibu? Ya sesuai dengan
guru kelas kemampuan apa yang bisa kira-kira anak ini yang diminta, ya, atau dia buat ringkasan materi hari ini, bisa juga ringkasan apa, dia akan berpikir juga membuat ringkasan pembelajaran. Enggak, coba Ananda ringkas bab 1 sampai bab 1 saja, kemudian kasihkan, itu kan berpetugas. Dengan tugas ini Bapak untuk memberikan remedi anak-anak yang tidak mencapai ketuntasan. Kira-kira seperti itu yang bisa kita laksanakan. Baik, terima kasih Ya. kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan di Pak Arli tadi. Karena terbatas waktu, mari kita akhiri kegiatan diskusi kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.